Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau meminta tolong dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Nah, hari ini siapa temannya yang tidak hadir? Nihil. Wah, bagus. Berarti semua anak-anak Ibu masuk semua ya hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Belum? Jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus terjadinya air hujan dan peran air bagi kelangsungan makhluk hidup. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu siklus terjadinya hujan. Ada yang tahu atau pernah dengar apa itu hujan? Jadi, hujan adalah tetesan-tetesan air yang berasal dari langit kemudian jatuh ke permukaan atmosfer bumi. Itulah yang dinamakan dengan hujan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran tentang siklus air hujan, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan siklus air hujan. Singkatnya, siklus air hujan adalah proses-proses ataupun tahapan dari mulai naiknya atau menguapnya air dari sumber mata air menuju ke awan hingga air tersebut jatuh lagi ke permukaan atmosfer bumi secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Itulah yang dinamakan dengan siklus terjadinya air hujan atau proses di mana terjadinya hujan berlangsung. Next, kita akan belajar mengenai apa saja proses ataupun tahapan siklus terjadinya air hujan. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada kondensasi, yang keempat ada presipitasi, yang kelima ada infiltrasi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air dari laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan dari sumber mata air lainnya menguap menuju ke awan. Itulah yang dinamakan dengan proses evaporasi. Selanjutnya yang kedua ada proses transpirasi. Sama seperti proses evaporasi, proses transpirasi adalah proses menguapnya air dari tumbuh-tumbuhan melalui daun-daunan. Proses ini hampir sama dengan evaporasi. Namun yang membedakan hanya jika evaporasi adalah proses menguapnya air dari sumber mata air, sedangkan transpirasi adalah proses menguapnya air dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses menguapnya air akibat dari proses evaporasi sebelumnya yang kemudian akan berubah menjadi tetesan-tetesan air. Yang keempat adalah proses presipitasi. Nah, pada proses inilah yang kita kenal dengan hujan, di mana tetesan-tetesan air yang mengembun di awan kemudian akan jatuh ke permukaan atmosfer bumi dikarenakan awan sudah tidak sanggup menahan tetesan-tetesan air. Dan yang terakhir keempat adalah proses infiltrasi. Nah, pada tahap ini tetesan-tetesan air yang jatuh ke permukaan atmosfer bumi akan kembali masuk ke dalam pori-pori tanah yang kemudian akan dialirkan lagi menuju ke sumber mata air seperti sungai, danau, laut, sumur, waduk, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan kelima dari proses terjadinya siklus air hujan. Yang pertama kita ulangi lagi ya, ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada kondensasi, yang keempat ada presipitasi, dan yang terakhir ada infiltrasi. Nah, proses atau siklus terjadinya air hujan ini terjadi secara terus-menerus dan berlangsung secara berulang-ulang. Makanya kita namakan dengan siklus terjadinya air hujan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita tadi?
Bagus, berarti insya Allah semuanya sudah paham ya tentang penjelasan Ibu barusan. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran air bagi kelangsungan makhluk hidup. Setelah mempelajari siklus terjadinya air hujan tadi, menurut kalian air itu penting tidak bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi? Penting, ya benar sekali. Jadi air itu sangat penting bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Nah, air di sini berperan bagi seluruh kelangsungan makhluk hidup di bumi. Ada apa aja sih makhluk hidup itu? Yaitu meliputi 3. Yang pertama ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ketiga makhluk hidup ini sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Yang pertama yaitu peran air bagi manusia. Seperti yang kita ketahui, air memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan manusia, seperti untuk makan, minum, mencuci, mandi, dan sebagai jalur transportasi. Nah, selain dari yang Ibu sebutkan tadi, masih banyak lagi peran air bagi kelangsungan manusia. Selanjutnya, peran air bagi hewan, yaitu sebagai alat untuk metabolisme tubuh, kemudian untuk makan dan minum, dan untuk habitat tempat tinggal. Dan yang ketiga yaitu peran air bagi tumbuhan. Di sini Ibu sebutkan ada 2 peran air bagi tumbuhan. Yang pertama sebagai alat untuk fotosintesis, dan yang kedua sebagai habitat tempat hidup. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat kita simpulkan kalau air itu berperan sangat penting bagi seluruh kelangsungan makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada air, maka tubuh manusia akan dehidrasi karena tidak mendapatkan asupan cairan. Selanjutnya, hewan juga tidak dapat melakukan metabolisme tubuh jika tidak ada cairan atau air yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, bagi tumbuhan akan layu jika habitat tempat tinggalnya atau tanah tempat dia hidup tidak dialiri oleh air. Jadi, begitu pentingnya peran air bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Nah, untuk tugas kalian di rumah, Ibu minta kalian membuat gambar skema siklus terjadinya hujan. Tugasnya individu dan minggu depan dikumpulkan ya. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Amin. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.